Sebelum dilanjutkan, saya akan menjawab dulu beberapa pertanyaan yang ada di ruang chat. Pertanyaan yang pertama dari Pak Riki Chandra. Ya, Pak. Apakah hubungan antara MIS dengan fungsi manajemen? Apakah MIS hanya sebagai penunjang? Dan untuk saat ini MIS dituangkan dalam aplikasi, ya. Jadi sesuai dengan definisinya, MIS itu sebetulnya hanya sarana pendukung, ya, dari sarana pendukung dari bekerjanya fungsi-fungsi dalam organisasi, begitu ya. Jadi mungkin kita lihat lagi definisi dari MIS. Maaf. Oke, jadi di dalam slide pertama, tadi saya sudah jelaskan juga bahwa MIS itu adalah, kalau bisa dikatakan sebagai sebuah sistem, ya, MIS itu adalah sebuah sistem yang komponennya adalah people, procedures, database, and devices. Ya. Jadi MIS adalah sebuah sistem yang terintegrasi dari komponen orang atau sumber daya manusia, kemudian sistem operating procedures, data atau database, dan berbagai perangkat yang tujuannya adalah memberikan informasi kepada managers dan decision makers untuk mencapai tujuan mereka. Ya, jadi kalau melihat ini sebetulnya MIS itu tidak menggantikan fungsi-fungsi di dalam organisasi. Jadi hanya pelengkap saja. Jadi itu sebabnya di dalam merancang ataupun mengadopsi sebuah MIS, maka MIS itu harus disesuaikan, ya, harus sesuai dengan organisasi. Ya. Memang dalam prakteknya ketika MIS itu diadopsi oleh sebuah organisasi, boleh jadi dari sisi organisasi juga ada penyesuaian bisnis proses supaya lebih standar begitu. Tetapi juga boleh jadi untuk sebuah struktur maupun bisnis proses yang sudah baku dalam perusahaan, maka MIS-nya yang harus disesuaikan begitu. Tetapi walaupun ada MIS, tidak berarti bahwa pengambilan keputusan itu bisa digantikan oleh MIS. Jadi sekali lagi MIS itu hanya sekedar penunjang untuk menyediakan informasi bagi pembuat keputusan. Pembuat keputusan itulah yang tidak lain daripada orang, ya, itu yang malah sebagai orang yang mengeksekusi itu berdasarkan informasi yang diperoleh dari MIS gitu. Jadi jangan beranggapan bahwa ketika MIS sudah diimplementasikan, maka MIS itu bisa sebagai pilot, ya, atau pilot di dalam organisasi. Ya. Jadi sekali lagi MIS hanya sebagai pendukung saja. Demikian jawaban yang bisa saya sampaikan. Kemudian, terima kasih, Pak. Ya. Digital marketing, ya, digital marketing. Jadi ini sebuah istilah yang sangat luas nih dari Bapak Wendy Samiaji, ya. Ya. Iya, Pak. Jadi digital marketing adalah penggunaan IT di bidang marketing.
Ya. Jadi banyak sekali sebetulnya fungsi-fungsi marketing, demikian pula teknologi IT yang bisa dimanfaatkan. Sebagai contoh misalnya di dalam promosi, maka promosi menggunakan teknologi digital itu bisa menggunakan berbagai media. Ya, sebagai contoh adalah mempromosikan produk atau service di sosial media atau melalui website, ya, atau bahkan mungkin bisa melakukan direct promotion melalui email misalnya, seperti itu. Nah, kemudian banyak sekali hal yang lain yang bisa dilakukan di bidang marketing. Ya, misalnya orang marketing kan sering sekali melakukan marketing research ya. Misalnya untuk mengetahui kepuasan pelanggan terhadap sebuah produk atau layanan. Atau bahkan untuk mendapatkan persepsi terhadap materi iklan dari sebuah produk atau services. Nah, di dalam kegiatan marketing research itu banyak sekali dibutuhkan data. Nah, secara konvensional data itu biasanya dikolek lewat enumerator, ya, petugas di lapangan dengan membawa kuesioner tertulis, kemudian mencari responden yang sesuai kriterianya, yang kemudian melakukan wawancara atau mengisi kuesioner secara self-administer. Nah, baru data itu kemudian dikirimkan ke kantor pusat untuk di-entry dan diolah. Nah, saat ini dengan fasilitas IT, maka bisa dilakukan berbagai modifikasi, misalnya menggunakan fasilitas untuk mengirimkan kuesioner ke responden yang sesuai yang diperkirakan kriterianya sesuai. Atau bisa juga dengan semi manual. Jadi ada petugas yang datang ke lapangan menemui kuesioner responden dan kemudian respon itu disodori sebuah katakanlah tablet begitu atau fasilitas perangkat elektronik untuk memasukkan langsung jawaban dia terhadap itu. Ya. Jadi digital teknologi dalam marketing itu sangat luas sekali, ya, potensi penerapannya, sehingga ya tujuannya sebetulnya supaya proses yang dilakukan dalam marketing, baik promosi atau misalnya marketing survei, marketing research, itu dilakukan dengan cepat, ya. Begitu. Nah, kemudian pertanyaan dari Pak Bianto, apakah database suatu organisasi seperti perusahaan Astra International bisa dikatakan sebagai big data? Oke, begini. Pengertian big data itu bukan mengacu kepada ukuran data yang besar, ya. Karena di dalam bahasa Indonesia, nilai rasa dari besar itu sulit untuk diungkapkan. Di dalam bahasa Indonesia, kita hanya bisa menggunakan kata yang seperti besar, sangat besar, luar biasa besar, tetapi besarnya itu tetap ada. Kata besarnya. Berbeda dengan bahasa Inggris, untuk menggambarkan sesuatu yang luar biasa besar, bisa kita gunakan kata misalnya huge, enormous, humongous, ya, humongous. Jadi bagi native speaker begitu mendengar humongous itu bisa dibayangkan sebuah benda yang ukurannya besar sekali, mungkin lebih besar dari ukuran badan kita atau rumah kita kalau secara fisik ingin digambarkan begitu. Nah, jadi kata besar itu menjadi sebuah kata yang perlu diperjelas lebih lanjut, tetapi di dalam konsep big data sebetulnya sudah ada acuan
kapan sebuah data bisa dianggap sebagai sebuah big data? Maaf. Maaf, saya lanjutkan ya. Oke. Tadi pertanyaannya adalah apakah data dari Astra Internasional bisa disebut sebagai big data? Oke, jadi untuk mengetahui apakah sebuah database itu bisa dikatakan big data, maka kita bisa menggunakan acuan dari Gartner atau dari IBM yang disebut dengan 4V itu tadi. Satu, volume, yaitu apakah data ini mempunyai volume atau ukuran data yang sangat besar. Ya. Nah, ukuran besar itu sekarang bukan lagi gigabyte, ya, tetapi sudah sampai ke mungkin petabyte atau zettabyte, gitu. Jadi kalau ukuran hanya sekitar 100 gigabyte itu bukan merupakan sebuah ukuran yang cukup untuk mengklasifikasikan data itu big data. Ya, jadi satu, volume. Yang kedua, velocity. Apakah data itu bertambah dengan cepat? Jadi kalau data di Astra International itu misalnya hanya bertambah 1 gigabyte per minggu, ya. Nah, itu masih belum bisa dikatakan sebagai big data. Ya, satu, volume, dua, velocity, yang ketiga adalah variety. Apakah data itu memiliki jenis-jenis data yang beragam? Ya, jenis data itu adalah misalnya teks, ya. Terus yang kedua berupa gambar, image, ya, atau video, atau juga data yang terencrypted, misalnya zip, ya, atau data-data yang lain. Ya, demikian juga apakah datanya itu semua terstruktur atau tidak terstruktur, gitu. Jadi makin beragam jenis data dari sebuah database, maka makin kuat keyakinan kita bahwa itu ada big data. Ya, sebaliknya kalau data ini semuanya merupakan data yang terstruktur, misalnya data DBMS, maka sulit kita menerima bahwa data itu bisa dikategorikan sebagai big data. Nah, kemudian yang berikutnya, ya, satu, volume, kedua velocity, kemudian variety, yang keempat adalah veracity. Seberapa besar kemungkinan data itu mengandung noise, ya, mengandung ketidakpastian. Nah, saya beri contoh misalnya data yang berasal dari Facebook. Ya, data yang dikumpulkan dari Facebook atau Twitter, sosial media, itu sudah pasti merupakan big data. Ya, kalau ditinjau dari repositori yang ada di penyedia jasa sosial media tersebut. Tetapi data itu memiliki aspek veracity. Nah, veracity itu seperti apa? Jadi misalnya ada data yang berasal dari sosial media, misalnya Twitter lah ya, yang menulis di situ, ada orang yang
ada orang yang jatuh dari jembatan penyeberangan dan kemudian ternyata dia membawa tas dengan tulisan Astra International. Seperti itu. Nah, kemudian kalau ini dianalisis, dikategorisasikan menggunakan misalnya text classification, maka akan didapat hasilnya ada orang yang meninggal, katakanlah dari Astra International. Ya, padahal adanya kata Astra International di dalam berita itu hanya karena ada tulisan atau logo di dalam tas orang yang meninggal itu. Ya, tidak ada sangkut pautnya dengan Astra International atau bahkan dia bukan karyawan, bisa jadi ya. Nah, ini yang disebut dengan veracity. Gitu. Nah, tetapi yang pasti ada aspek yang tidak pernah diperdebatkan lagi, ada aspek V yang berikutnya yang singkatan dari value. Bahwa data ini harus mempunyai value. Value bagi siapa? Value tentunya bagi perusahaan tersebut. Jadi meskipun data terkumpul dengan cepat, dengan volume yang besar, berbagai jenis data, di dalamnya ada kata-kata yang mungkin juga data yang erroneous atau error. Tetapi kalau data itu tidak memiliki makna, tidak bisa diekstrak value, maka data itu tidak bisa dikatakan sebagai big data bagi perusahaan itu. Seperti itu ya Pak Duyanto. Ya, mudah-mudahan jawaban saya memuaskan. Ya. Baik. Bisa mendengar suara saya? Bisa, Pak. Bisa ya. Iya. Baik. Kalau gitu saya akan lanjutkan dengan topik yang terakhir, yaitu decision support system. Ini sebetulnya merupakan inti cerita dari sesi kita siang ini. Jadi tadi kita sudah jelaskan konsep awal apa itu decision support system, mengapa decision support system itu penting, ya. Dan kita akan pelajari lebih dalam apa itu decision support system, terutama adalah aspek teknologi yang kita butuhkan untuk mengimplementasikan decision support system itu. Jadi sekarang kita akan berbicara lebih ke aspek how, ya, how atau bagaimana decision support system ini bisa diadopsi. Baik, yang pertama adalah kita harus tahu juga karakteristik dari DSS yang membedakan DSS ini dari sistem informasi yang lain. Ya, jadi yang pertama, DSS ini memiliki fasilitas yang memungkinkan pihak manajemen sebuah perusahaan atau pimpinan organisasi bisa mendapatkan rapid access, akses yang cepat terhadap informasi. Ya, informasi itu bisa macam-macam. Misalnya, kalau kita mengumpulkan data dari yang tidak terstruktur ya, sebagai contoh misalnya dari Twitter atau dari Facebook atau dari website, maka kita bisa mendapatkan informasi. Salah satunya adalah bagaimana opini publik terhadap layanan atau produk yang kita jual. Ya, nama teknis dari analisis ini disebut sebagai sentiment analysis. Nah, tentu saja bahwa untuk bisa melakukan sentiment analysis kita membutuhkan data yang sangat besar dan mempunyai sumber yang beragam. Tetapi persoalannya dari data yang besar itu adalah pengolahan data yang dibutuhkan untuk mendapatkan informasi itu sangat kompleks dan membutuhkan beban komputasi yang sangat besar. Nah, apabila kita menyerah kepada kondisi itu, maka sistem yang kita punya
yang kita akses, bukan sebuah DSS. DSS haruslah bisa memberikan informasi atau akses terhadap informasi yang cepat. Ya, jadi kata cepatnya itu merupakan kata kunci. Jadi kalau kita mengolah data untuk dapat informasi, tetapi hasilnya baru akan keluar 2 hari yang akan datang, maka itu bukan sebuah DSS. Ya. Nah, jadi kita berbicara dari apa yang ingin dicapai. Nah, kalau bagaimana mencapainya itu nanti kita akan diskusikan pada aspek teknologi. Yang berikutnya adalah handle large amount of data from different sources. Jadi di sini secara implisit mengatakan bahwa DSS itu kalau dalam kondisi sekarang di mana terjadi data explosion, DSS itu harus mampu menganalisis data dari big data. Ya. Nah, kalau sebelum big data ini populer, tetap saja walaupun bukan big data sebagai sebuah entitas, ya, sebuah istilah, tetap DSS ini harus mampu menghandle atau memproses data dalam ukuran yang besar, seperti itu, dan berasal dari different sources. Different sources itu berarti bisa berasal dari sumber lembaga yang berbeda, misalnya data kependudukan bisa dari Bappenas, dari BPS, dari Kementerian Dalam Negeri, ya, atau mungkin ada data pemerintah dari kementerian yang manapun, itu harus diolah. Nah kemudian dari sisi output, maka DSS ini diharapkan bisa memiliki fasilitas untuk membuat laporan secara fleksibel. Jadi bukan user yang dipaksa untuk membaca laporan yang dibuat oleh aplikasi, tetapi user harus mampu, harus bisa membuat laporan sesuai dengan keinginannya. Misalnya saya ingin membuat laporan pengelompokan data tertentu dalam format histogram misalnya, atau dalam bentuk pie chart, atau berbentuk time series, ya. Nah ini harus ada fasilitas seperti itu di dalam DSS. Nah demikian pula DSS yang ideal harus bisa memberikan textual atau graphical orientation. Jadi informasi yang dihasilkan, ya, sebagai contoh harus bisa tidak saja dalam bentuk tekstual, tapi harus juga dalam bentuk grafik. Dan yang penting, yang terakhir nih, yang tidak disediakan oleh MIS adalah fasilitas untuk melakukan analisis drill down. Jadi kita bisa sebagai user DSS itu melakukan analisis data, ya, misalnya dari data global ke data yang detail, baik di dalam dimensi waktu, ya, kita ingin melihat secara detail bagaimana penyebaran data di dalam dimensi waktu. Misalnya bagaimana sales Januari tahun 2020, bagaimana Februari 2020 dan seterusnya sampai kita bisa mendapatkan sampai Desember 2020 selain kita mendapatkan total sales. Kemudian juga kita bisa melakukan drill down dari aspek spasial. Nah, jumlah total penjualan tahun 2020 itu disumbangkan oleh penjualan dari wilayah mana saja, wilayah mana yang paling dominan, wilayah mana yang paling kecil sumbangan. Ya, bisa juga di drill down berdasarkan aspek produk, ya. Jadi kalau di Astra misalnya internasional sebagai pemegang merek dari beberapa merek mobil, itu fasilitas DSS idealnya bisa memberikan informasi bagaimana sales dari setiap jenis kendaraan, begitu ya. Oke. Nah, tentu saja bahwa
di balik itu semua, itu sistem DSS ini perlu didukung ya oleh teknologi software yang sophisticated, yang advance, terutama untuk melakukan analisis yang bersifat kompleks, ya. Termasuk di dalamnya ada masalah prediction, masalah comparison, masalah pengelompokan atau clustering, atau bahkan untuk mendeteksi anomali atau data yang berbeda daripada data mayoritas. Nah, kemudian juga DSS ini harus mendukung kebutuhan untuk melakukan optimisasi, ya. Jadi optimisasi itu biasanya merupakan sebuah proses yang berandai-andai, ya. Kalau misalnya dalam kenyataannya saya mendapatkan total penjualan tahunan sebesar yang sekarang, dan ternyata itu dibuat target, nah apa yang harus dilakukan supaya targetnya tercapai? Nah itu bisa melakukan simulation, ya, what if analysis, ya, begitu. Jadi seperti itu satisfying. Kemudian juga bisa optimisasi. Jadi sekarang dibalik, apa yang harus dicapai untuk mencapai target, ya? Apa yang harus dioptimisasikan, begitu. Jadi ini semua membutuhkan semacam engine, ya, di dalam DSS. Ya, jadi mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memahami bahwa DSS itu tidak hanya sekedar membaca data, memfilter data, mengelompokkan data, dan mengeluarkan laporan. Tetapi ada, kalau istilah sekarang itu, yang disebut sebagai analitik, ya, sebuah analisis di dalam DSS. Ya. Nah ini lebih detail lagi, ini secara eksplisit dikatakan ada kemampuan untuk melakukan simulation atau what if scenario. Nah kemudian juga forecasting, ya, of your opportunity or problem. Jadi DSS itu yang idealnya adalah bisa menggunakan data-data yang telah ada untuk memforecast peluang apa bagi perusahaan yang bisa dieksploitasi ke depan. Seperti itu. Nah, di sini kita baru berbicara apa yang ingin dicapai oleh sebuah DSS yang ideal, ya. Kita tidak membicarakan produk dari DSS dan belum menceritakan teknologi apa yang dibutuhkan. Jadi baru kita membuat karakterisasi dari DSS. Nah, dengan karakteristik tersebut kita turunkan menjadi kemampuan. Nah, kemampuan umum dari DSS tentunya harus mampu mendukung tahapan dari problem solving. Jadi melihat opportunity, melihat alternatif, melihat mengukur apa benefit dan risks dari setiap alternatif, kemudian bisa melakukan pemilihan alternatif, dan terakhir adalah bisa melakukan monitoring bagaimana implementasi dari alternatif tersebut. Jadi ini merupakan sebuah sistem yang mendukung setiap tahapan dari problem solving. Nah, kemudian DSS ini harus berguna tidak saja di dalam proses pengambilan keputusan yang repetitif, yang periodik, tetapi harus mampu membantu pimpinan untuk mengatasi masalah informasi yang bersifat ad hoc, ya. Jadi sebuah kebutuhan yang bisa datangnya hanya sewaktu-waktu atau tidak periodik. Nah, kemudian ditinjau dari problem yang harus diatasi, tentunya DSS ini tidak saja harus mampu memberikan informasi untuk mendukung
pembuatan keputusan yang sifatnya structured. Yang structured itu berarti flow-nya sudah tetap, ya. Kemudian formulanya sudah tetap, gitu, ya. Mungkin secara sederhana bisa dikatakan sebagai sebuah rumus begitu, atau bisa dinyatakan sebuah aturan, ya, atau rules dalam mengambil keputusan. Tetapi DSS harus juga mampu untuk memberikan dukungan di dalam pembuatan keputusan yang tidak saja unstructured, tapi semi-structured. Ya. Unstructured berarti ada masalah-masalah yang mungkin datanya itu hidden, tidak terobservasi. Ya. Atau semi-structured, sebagian terobservasi, sebagian tidak terobservasi. Ya. Jadi mengambil keputusan yang semuanya terdefinisi dengan jelas barangkali tidak terlalu sulit. Tetapi ketika mengambil keputusan di mana tidak terlalu jelas hubungan antara input dan output, ya, maka ini bisa dikatakan sebagai masalah pembuatan keputusan yang sifatnya unstructured, ya, gitu. Nah, kemudian DSS ini harus juga mendukung pembuatan keputusan pada berbagai level di dalam organisasi, begitu. Idealnya berbagai level, walaupun pada beberapa contoh sebenarnya DSS itu hanya untuk high level management. Tetapi ada juga DSS yang berusaha memfasilitasi informasi yang dibutuhkan di dalam pengambilan keputusan pada berbagai level. Ya, misalnya level yang paling bawah ada level operational, kemudian level tactical, ya, kemudian level strategik, gitu ya. Nah, ini hanya sebuah gambaran saja. Ternyata menurut hasil studi beberapa ahli di bidang ilmu manajemen, ternyata ada hubungan antara jenis keputusan yang diambil dari kategori operasional, taktikal, dan strategik dengan frekuensi dari diambilnya keputusan tersebut. Jadi biasanya semakin rendah tingkatannya, atau kita sebut misalnya contohnya operasional, maka frekuensi mengambil keputusan tersebut semakin sering, ya, gitu. Sebaliknya makin tinggi tingkatannya, ya, misalnya strategik, biasanya semakin jarang itu diambil, begitu ya. Jadi ada kaitan. Nah, di sini kalau kita buat pemetaan antara jenis-jenis pembuatan keputusan dengan decision frekuensi, maka bisa kita petakan bahwa decision support system di dalam membantu operational managers itu berkaitan dengan pembuatan keputusan yang sifatnya rutin, ya, rutin atau repetitif gitu, atau lebih ke pembuatan keputusan jangka pendek gitu. Tetapi apabila decision support system ini dirancang untuk membantu, mendukung pembuatan keputusan pada level strategic managers, biasanya keputusan yang diambil itu mempunyai ruang lingkup atau jangkauan yang cukup luas bagi perusahaan. Oke, nah sekarang mari kita bandingkan antara DSS dan MIS. Jadi DSS sebetulnya merupakan bentuk khusus dari MIS, tetapi DSS itu mempunyai perbedaan yang sangat nyata, yaitu dalam tipe problem yang di-solve.
ya, tipe problem yang diatasi. Kalau MIS biasanya lebih ke operasional, tapi DSS lebih ke strategik, ya, gitu. Walaupun tadi dikatakan ada juga DSS yang memang mensupport pembuatan keputusan pada berbagai level. Kemudian support given to users, ya. Jadi keputusan itu seperti apa gitu. Kalau MIS biasanya membuat keputusan yang sifatnya structured, ya, yang structured dan sifatnya more or less repetitive gitu ya. Gitu. Kemudian decision emphasis and approach, DSS lebih ke pemberian dukungan informasi bagi pengambilan keputusan yang bersikap jangka panjang bagi perusahaan, sedangkan MIS lebih ke jangka pendek atau jangka menengah. Ya. Dan ini tipe speed output dan development of the system juga tentunya sesuai dengan fungsi apa yang harus disediakan. Oke. Jadi ini ada beberapa perbandingan ya. Yang lebih jelasnya silakan bisa dibaca sendiri ya. Ini comparison dari DSS dan MIS. Nah, sekarang bagaimana kita mengimplementasikan DSS? Jadi bagian yang terakhir ini adalah kita mendiskusikan aspek teknologi. Apa prasyarat dari implementasi DSS? Ya, komponen yang paling dasar dari DSS adalah database. Nah, database ini secara umum adalah tempat untuk menyimpan dan mengelola data. Jadi tidak ada kaitan atau tidak harus database itu berupa RDBMS. Tapi bisa juga database ini diperluas ya menjadi sebuah sistem pengelolaan database yang tidak hanya bersifat SQL tapi juga bersifat not SQL ya atau bersifat unstructured. Nah, di dalam DSS selain dari data itu juga disimpan model ya. Misalnya bagaimana kita melakukan prediksi terhadap data time series cells misalnya. Ya. Untuk memprediksi atau melakukan forecasting terhadap sales itu bisa dipergunakan model. Tetapi model itu harus di-training dengan data-data sales sebelumnya. Nah, kalau kita melakukan training setiap kali membutuhkan model tentunya tidak efisien. Jadi biasanya sebuah model untuk sebuah kebutuhan tertentu di-training sekali dan hasil trainingnya itu kemudian disimpan di dalam model base. Jadi model base adalah sebuah tempat penyimpanan dari berbagai model ya. Baik untuk forecasting, untuk masalah klasifikasi, anomaly detection, clustering dan macam-macam. Nah, kemudian di dalam DSS karena tujuan dari pemakai DSS ini adalah biasanya orang yang non teknikal ya, orang-orang yang bukan orang IT, sehingga tidak bisa memaksa user DSS untuk mempelajari aspek-aspek teknis untuk berinteraksi dengan sistem ya. Nah, untuk itu dibutuhkan sebuah modul yang mengelola interface ya, interface antara user dengan sistem begitu. Jadi di dalam beberapa sistem yang baru misalnya komunikasi antara manusia dengan sistem ini bisa menggunakan voice ya, menggunakan suara gitu. Bisa juga dengan mungkin di dalam sistem yang tertentu menggunakan gerakan tangan ya. Atau bahkan gerakan tangan ya. Atau dalam sistem tertentu malah menggunakan gerakan mata begitu ya, walaupun sistemnya mungkin terbatas. Tetapi pada umumnya memang DSS ini masih menggunakan user interface yang konvensional, misalnya menggunakan mouse atau bahkan menggunakan keyboard begitu ya.
Nah, DSS itu bukan sebuah sistem yang berdiri sendiri, ya, tetapi harus memungkinkan sistem ini berkomunikasi dengan MIS yang lain atau DSS yang lain, yang seringkali atau bisa saja sistem itu ada di luar perusahaan. Nah, sehingga untuk itu DSS ini dilengkapi dengan komponen untuk mengakses internet, mengakses fasilitas network, atau untuk berkomunikasi dengan sistem yang berbasis komputer lainnya. Ya, jadi secara diagram, model konseptual dari DSS seperti ini, seorang pemakai DSS itu berkomunikasi dengan sistem dengan cara yang tentunya lebih mudah, lebih nyaman, ya, dengan berbagai fasilitas, baik text based, mungkin bisa motion based, ya, atau bahkan voice based begitu ya. Seperti sekarang ada yang disebut dengan Siri, ya, itu sebenarnya interface untuk mengakses fasilitas sistem. Nah, kemudian informasi yang dihasilkan tentunya harus berasal dari data. Jadi tidak ada itu informasi yang datang sekonyong-konyong tanpa didasari kepada data. Ya, untuk itu dibutuhkan di sini sebuah sistem pengelolaan data yang lebih canggih, ya. Tidak hanya data structured, tapi itu juga data yang unstructured, begitu. Tidak hanya data teks, harus juga data yang sifatnya image atau bahkan voice, begitu. Nah, database di dalam konteks DSS itu adalah sebuah teknologi untuk mengelola dan menyimpan data, ya, yang biasa kita pahami. Sistem ini disebut Database Management System atau DBMS. Tetapi di dalam beberapa tahun terakhir dengan perkembangan teknologi database, maka database ini sudah diperluas, bukan hanya database yang digunakan untuk menyimpan data SQL, tapi juga data yang bersifat non-SQL. Ya, begitu. Nah, data ini sangat penting karena fasilitas yang disediakan DSS itu harus berdasarkan data atau data driven. Jadi kalau datanya berubah, maka hasil prediksi dengan model berubah, berbagai laporan juga bisa berubah. Oke, nah yang tidak ada di dalam MIS tapi ada seringkali ada dalam DSS itu adalah model base. Model base itu adalah sebuah tempat penyimpanan model yang bisa dipergunakan untuk quantitative analysis, ya, seperti misalnya model untuk forecasting, model untuk klasifikasi, model untuk clustering, ya, model untuk membuat ya analisis untuk pengujian misalnya apakah data dua populasi itu sama atau berbeda dan seterusnya, ya. Nah, untuk membuat penggunaan model itu efisien, maka DSS itu akan menyimpan model-model yang telah di-training sebelumnya, sehingga user tinggal menggunakan. Oke, begitu ya. Jadi tentu saja bahwa model itu pada umumnya adalah model yang bersifat kuantitatif, ya, yang di-training menggunakan metode machine learning atau deep learning untuk menghasilkan model yang bersifat statistical. Oke. Jadi ini ada beberapa contoh, ya, model base. Nah, tadi sudah dikatakan bahwa tujuan dari DSS itu supaya sistem ini mudah dipergunakan oleh pemakai-pemakai yang sifat non-teknis. Nah, sehingga di dalam user interface atau dialog manager itu harus disediakan berbagai fasilitas bagi user untuk berinteraksi dengan sistem itu. Ya, bisa dengan teks biasa, menggunakan yang graphical user interface seperti kita mengakses
software-software dari Microsoft misalnya. Tetapi dengan kemajuan perkembangan teknologi, bisa saja bahwa user interface-nya itu menggunakan misalnya motion based, jadi ada gerakan tangan yang menyebabkan bergeraknya kursor atau diaktifkannya sebuah aplikasi. Baik, nah mungkin ini hanya beberapa slide terakhir. Tadi sudah dikatakan bahwa di antara jenis-jenis decision support system itu ada yang disebut dengan group support system. Nah, apa group support system ini? Group support system itu adalah DSS yang dirancang untuk mendukung kolaborasi dari sejumlah orang di dalam mengambil keputusan. Jadi apa yang disampaikan tadi DSS itu adalah sebuah sistem untuk mendukung pembuatan keputusan strategik ya, tetapi tidak dijelaskan siapa yang membuat itu atau berapa banyak gitu. Nah, ketika yang membuat keputusan itu lebih dari satu dan membutuhkan kolaborasi dari beberapa orang, maka jenis DSS yang paling banyak digunakan untuk kondisi tersebut adalah group support system. Ya, tentu saja bahwa komponen dari group support system tidak jauh berbeda dengan DSS. Oke, jadi karena mempunyai prasyarat yang khusus, yaitu mendukung kolaborasi dari sejumlah user, maka GSS mempunyai karakteristik yang khas. Yang pertama didesain secara spesial, mudah digunakan, fleksibel, ya. Kemudian decision making untuk mendukung berbagai metode pengambilan keputusan, misalnya DLP approach, brainstorming, group consensus approach atau nominal group teknik. Ya, jadi ini berbagai jenis pengambilan keputusan yang melibatkan grup. Oke. Nah, ini mungkin bisa kita lewati. Nah, sekarang ketika kita atau sebuah perusahaan ingin mengadopsi GSS, ya, apa yang dibutuhkan? Ya, tentu saja bahwa karena ini sistem berbasis komputer dibutuhkan komputer, kemudian local network, kemudian berbagai device untuk kontak dengan GSS, misalnya laptop, tablet komputer, smartphone, dan seterusnya. Dan DSS yang tergantung dengan kebutuhan perusahaan bisa juga dilengkapi dengan perangkat untuk capture video, ya. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari atau di dalam aplikasi sehari-hari, GSS software ini sering disebut dengan groupware, ya, atau workgroup software. Jadi tujuannya adalah memfasilitasi sejumlah orang untuk bisa bekerja sama. Ya, ini zaman dahulu, saya tidak tahu sekarang masih ada nggak ya, sistem seperti Lotus Note, ya, kemudian Basecamp, SharePoint, WebHospice, adalah produk-produk dari GSS. Oke. Nah, GSS menjadi alternatif dari decision room. Jadi dengan GSS itu memungkinkan sejumlah orang yang secara virtual ada di dalam sebuah decision room, ya, walaupun di dalam fisiknya barangkali ada di ruang kerja atau bahkan di rumah, ya, dari masing-masing. Tetapi bisa diintegrasikan di dalam sebuah proses yang interaktif, ya, untuk membuat keputusan. Nah, GSS juga bisa digunakan di dalam local area decision network, di mana orang-orang yang di dalam grup ini secara fisik itu memang berada dalam satu ruang yang sama. Jadi GSS itu lebih memfokuskan ke dukungan sejumlah orang dalam grup bisa bekerja sama, ya, walaupun secara fisik bisa di dalam memang di ruang yang sama, bisa juga terpisah, gitu ya. Jadi
Ini adalah diagram alternatif ya. Ya, jadi alternatif dari GSS ini adalah teleconferencing, kemudian wide area decision network. Gitu. Oke, nah yang berikutnya adalah enterprise support system. Enterprise system itu sesuai dengan namanya, lebih ke fungsi-fungsi untuk mendefine overall vision dari perusahaan, strategic planning, strategic organizing and staffing, strategic control, dan crisis management. Jadi kalau GSS itu lebih ke kolaboratif, kalau ISS itu lebih ke pemberian dukungan terhadap eksekutif ya dari perusahaan atau organisasi. Oke, nah barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Nah, mungkin sebagai penutup kita coba rangkum apa yang sudah kita diskusikan, bahwa MIS maupun DSS esensinya adalah pendukung dari pembuatan keputusan ya dalam upaya untuk problem solving, untuk menyelesaikan masalah dalam organisasi. Nah, tahapan atau fasilitas yang dibutuhkan di dalam problem solving itu tentunya adalah mengidentifikasi berbagai alternatif, menilai berbagai alternatif, membuat keputusan, dan akhirnya adalah memonitor terhadap implementasi. Ya, tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian apa yang disebut MIS adalah sebuah sistem yang terdiri daripada komponen orang, prosedur, database, dan device. Nah, ini sangat penting ya, sudut pandang ini jangan sampai menganggap MIS itu hanya sekedar software gitu ya. Tetapi supaya berfungsi dengan baik, MIS itu harus dipandang sebagai kumpulan yang terintegrasi. Sekali lagi, yang pertama adalah orang, kedua prosedur, ketiga database, dan yang keempat adalah devices atau perangkat komputer. Oke. Data yang digunakan dalam MIS tadi sudah dijelaskan, bisa berasal dari dalam, bisa dari luar company, ya. Outputnya bisa bermacam-macam laporan. Ada yang schedule, tidak terschedule, ada yang drill down maupun sederhana, ya, seperti itu. Ya, ini primary source of input to functional MIS. Bagaimana kita memutuskan untuk mengembangkan sebuah MIS atau mengadopsi MIS tentunya adalah harus ada di dalam corporate strategic plan. Kemudian data bisa didapat dari sistem ERP, ya, atau juga bisa menggunakan transaction processing system. Ya. Oke, MIS itu bisa berperan sebagai transformasi dari supply chain dan business transaction, gitu ya. Kemudian external sources including the intranet dan extranet. Komponen dari DSS, jadi kita diskusi aspek teknologi yang tentunya adalah data, itu yang paling penting, apapun bentuknya data itu, apapun teknologi yang digunakan dalam untuk menyimpan data. Kemudian model base, jadi tempat penyimpanan model, kemudian komunikasi dengan komputer lain tentunya sangat esensial. Kemudian yang berikutnya adalah user interface dan dialog manager, ya, untuk memungkinkan user mempunyai engagement, ya, atau dia senang berinteraksi dengan DSS. Dan kemudian corporate intranet, extranet, dan Oke, dan tadi ada GSS dan ada DSS. GSS itu adalah sebuah komponen dari sebuah jenis dari DSS, ya. Jadi di sini dikatakan bahwa GSS ini memiliki hampir semua komponen dari DSS, ya, kecuali satu hal, yaitu di dalam MIS biasa tidak ada fasilitas untuk melakukan pemodelan, gitu ya. MIS ada. Executive Support System merupakan sebuah spesialisasi dari DSS yang dirancang untuk untuk memenuhi kebutuhan senior manajemen
Kemudian executive support system ini dirancang supaya mudah digunakan, memberikan berbagai jenis computer resources dan can handle internal maupun eksternal data. Nah baik, nah ini di dalam slide terakhir saya berikan juga beberapa pertanyaan untuk evaluasi. Silahkan dijawab ya dengan membaca ulang bahan kuliah ini atau kalau perlu cari di internet atau buku referensi ya, seperti itu. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Halo? Ya, siap Pak. Jadi sekali lagi ini latihan untuk review saja, review individual, tidak perlu diserahkan. Ya. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Tidak ada? Ya. Tidak ada, Pak. Baik. Baiklah, kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan sekian. Ya, Ya Pak. Saya mungkin Belum foto Pak, mau foto nggak Pak? ya betul. Ini harus difoto ini. Iya. Iya, sebentar dulu ya. Mungkin silahkan Bapak Ibu untuk membuka lagi ini apa namanya? Membuka lagi kamera ya. Sebentar. Maaf nih sebentar nih ada pertanyaan saya baru baca dari Pak Ferry Cahyadi. Sistem engine yang sifatnya memberikan keputusan pada suatu proses, apakah disetujui dan lanjut ke proses selanjutnya atau tidak disetujui. Nah ini, kalau ini merupakan bagian dari operation, misalnya di dalam manufacturing MIS, maka ini bukan sebuah DSS ya. Karena dampaknya hanya pada proses tersebut saja. Kalau di SS, ruang lingkupnya lebih luas, jadi scope-nya itu mencakup perusahaan keseluruhan. Jadi bukan lagi hanya masalah operation ya. Oke. Sebentar. Maaf sebentar ini. Baik, saya akan ambil lagi ininya. Akan saya ambil gambarnya. Ya. 1, 2, 3. Ya. Baik, Bapak Ibu, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi minggu depan ya. Ya Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya. Ya. Nggak ada tugas Pak ya? Enggak ada. Silakan. Pak, yuk.